Halo teman-teman, kali ini saya share satu video Komnas HAM mendatangi keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Sekarang ini soal duka ini. Kalau di media sosial itu cuma dapat info aja sebenarnya. Di masa tidak lihat. Kan? Iya. Hanya satu, dua, tiga, empat foto. Atau adakah yang lain? Ada. Banyak. Oke. Kalau ini kan lukanya, ini yang ambil foto siapa? Ibu. Oke. Kalau ini kan lukanya sini. Ini kaki kanan atau kaki kiri? Kanan. Jadi dalamnya nggak kita buka semua, nggak bisa kita buka. Kalau ada pasang lagi, tapi nggak bisa pasang. Bengkak kakinya bengkak dari luar celana aja. Oh, sorry. Ini berarti diambil fotonya ketika mau nambah formalin Iya. itu hari Sabtu atau Minggu? Jam 10. Jam 10 pagi ya. Ini sebelah kanan begini? Kanan ya. Ini tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Ini tangan kiri ya. Ini tangannya ibu. Iya, tangan saya. Ya, tadi saya lihat ibunya. Saya angkat gini biar jangan jatuh itunya jarinya, jadi saya angkat ini. Tinggal kulit lah yang megang itu. tulangnya udah patah. Kalau dilepasnya melonjak. Nah, dilepasnya sudah ini, tinggal kulitnya pinggangnya. Jadi saya angkat kayak gini baru bisa saya potong gitu. Kalau ini posisinya gimana ya? Kayak begini ya? Iya, kayak ini kayak gini. Yang jari manisnya. Ini garemu ini Pak, yang jari manisnya garemu. Iya. Yang jari kelingkingnya ini udah tinggal kulit megangnya. Ini bukan ini kan nembak. Yang tulangnya patah yang Kelingkingnya. Maaf ya. Ini lemuk nih, lemuk. Oh, ini lemuk ya. Ini lemuk nih. Yang ini tinggal kulit yang megang. Jadi makanya saya angkat kayak gini biar bisa foto. jadi Nah, itu kuliah tuh udah kayak gini dia. itu lepas itu. Oh, Tinggal sendinya tuh lepas. Nah, kayak gini lah dia Pak. Jadi pendek kayak gini. Makanya saya curiga kok ada yang pendek jarinya gitu. Nah, anak tuh pernah pendek jarinya kan gitu. Bisa Yang- tangan itu. yang remuk itu yang sini ya? Iya, yang ini remuk Pak. Yang ini? Yang ini remuk, yang ini udah putus ini apa tinggal dipegang kulit lah. Remuk itu artinya ininya apa namanya? Ini Oh, hilang. persendiannya itu Yang hilang. Iya, ini gini ya. Iya. kayak udah nggak nyambung begitu. Nah. Oh, Balut kulit ngelewer lah. iya. Artinya kayak nggak ada tulangnya, Gitu ya. lemes-lemes gitu Iya, ya. lemas-lemas gitu. Katanya ibu gini ini Angkat ya. berdiri biar bisa Iya, dilihat bisa ya. dilihat gitu. Nah, kalau ini kanan atau kiri? Ini satu sama ini lah tadi jamnya tadi. Oh satu tempat. Iya, kiri. Kalau ini kenapa? Iya, itu Apa ini? Buka ya. Ini Lari sendinya. Bisa patah. Kaki juga. Yang bilang tangannya patah. Wih kok bisa patah? Nggak tahu, cuman ya yang kita tahu aja kita sampaikan Pak, nanti kita bilang itu kan. Iya. Enggak, yang kita lihat aja. pasien tadi. Karena ini ada fotonya, Iya. Bisa. karena ini sama-sama bisa kita lihat fotonya. Ya kan? Sendinya Pak. Kalau ini memang benar dari sini ya. Iya. Kita sarung tangan itu. Pak. Oh, ini bukan sarung tangan. Iya, kayaknya kita sarung tangan. Kalau ini lubang. Iya. Nah, yang katanya persendian patah itu digini-giniin memang atau gimana? Ya lemas lah kayak gini Pak. Lemas Padahal beberapa hari gitu kan. Oke, jadi ini di sarung tangan ya. Kamu ini apa? Begitu ada apa? Lilitan ya, gitu. itu bekas sarung tangan. Tangan ya. Kita pakai dikasih sarung tangan yang ini nah yang Amerika yang putih. Oh, oke. Nah, tapi ini ya, kancing ya. Ini bukan darah ya.
Darah. Oh, ini Darah. Masih mengalir Kami darah. tengoklah darah itu hari Minggu pagi, Pak. Jadi makan ini kok ada darah. Terus tuh tengok jarinya kok pendek satu, kan gitu. Makanya aku buka, saya buka gitu. Rupanya dia tangannya juga ikut, nah gitu. Ini pentingnya kami tanya karena ini antara kancing atau darah, Iya. Enggak darah itu, Pak. kecil. Baik teman-teman, tadi kita sudah tonton pertemuan Komnas HAM dengan keluarga besar almarhum Brigadir Joshua. Pertama-tama ingin saya sampaikan kinerja dari Komnas HAM menjadi sorotan yang begitu serius dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya terkait dengan peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua di Duren 3 yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo bersama dengan para tersangka yang lain. Teman-teman, kinerja Komnas HAM ini termasuk juga Komnas Perempuan menjadi sorotan oleh karena ada sesuatu yang dinilai oleh masyarakat Indonesia hal yang tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya. Sangat jelas dirasakan, disaksikan oleh publik bahwa Komnas HAM ini termasuk juga Komnas Perempuan begitu dominan berpihak, memikirkan, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari Putri Chandrawati yang notabene telah ditetapkan sebagai salah seorang dari sekian tersangka dengan tuduhan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340, Junto 338, dan juga pasal 55 dan 56. Hal ini mengusik rasa keadilan dari seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya yang sering dilontarkan publik adalah, sebenarnya siapa yang menjadi korban? Kenapa Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan kelihatannya tidak pernah melakukan perhatian, pendekatan secara serius kepada ibunda almarhum Brigadir Joshua yang notabene telah kehilangan putra kesayangannya, yang mana selama ini kita tahu bersama begitu luar biasa memperjuangkan almarhum Brigadir Joshua supaya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Mereka berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, tapi mereka tidak pernah kalah kepada keadaan. Mereka berjuang, kalau orang istilah sekarang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, demi memperjuangkan anak-anaknya, termasuk di dalamnya adalah Brigadir Joshua. Setelah sudah mulai melihat hasil dari perjuangan mereka, ternyata seperti petir di siang bolong, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang mereka tidak pernah pikirkan, bahwa pada akhirnya seperti yang kita tahu bersama, Joshua Huta Barat telah mengalami kematian, dan itu dilakukan oleh bosnya, pimpinannya, yang kala itu sebagai Kadif Propam, yaitu Irjen Verdi Sambo. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama sepak terjang dari Komnas HAM ini, termasuk Komnas Perempuan, sangat tidak pernah berpihak kepada ibu kandung dari almarhum Brigadir Joshua yang notabene sebagai korban, di mana mereka telah kehilangan anak dicintai dan dikasihinya. Tapi yang dipertontonkan kepada
publik adalah bagaimana membela hak-hak dari Putri Chandrawati, supaya benar-benar ditempatkan atau dinarasikan ke publik bahwa Putri Chandrawati adalah sebagai korban. Dan salah satu yang terus didengungkan oleh Komnas Perempuan termasuk Komnas HAM, dan hal itu terlihat dari rekomendasi yang mereka sudah sampaikan sebagai bentuk konklusi kesimpulan mereka yang sudah bekerja kurang lebih 2 bulan ini, di mana disampaikan ke pihak Polri supaya diadakan pengusutan dugaan pelecehan, yang mana lokus delikti atau tempat kejadian perkara yang pindah dari Duren 3 ke Magelang. Bayangkan teman-teman sekalian, mereka tetap ngotot merekomendasikan ini. Saya tidak tahu apa dibalik dari semua ini. Jangan-jangan mereka memiliki satu kekompakan dan kesepakatan kesehatian untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya kepada Putri Chandrawati, termasuk juga kepada Irjen Verdi Sambo atau kepada para tersangka lain. Ini patut diduga, bukan kita mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan. Itu sebabnya ketika kita saksikan video tadi, di mana Komnas HAM ini begitu antusias, begitu semangat kembali mendatangi rumah kediaman orang tua dari almarhum Brigadir Joshua. Apa maksud dan tujuannya? Tentu hanya Tuhan yang tahu bersama dengan Komnas HAM yang datang ke sana. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia patut bertanya-tanya, patut membuat dugaan, ada apa di balik semua ini? Jangan-jangan hanya untuk mencari sesuatu yang bisa mengokohkan, meneguhkan argumentasi mereka supaya dugaan pelecehan yang sudah pindah dari Duren 3 ke Magelang ini, mereka mendapatkan bukti-bukti tambahan yang semakin memperkuat rekomendasi mereka ke pihak Polri. Ini patut diduga teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bersama dugaan atau tuduhan pelecehan itu telah dihentikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, bahwa laporan tuduhan pelecehan yang ada di Duren 3 sudah dihentikan secara resmi karena memang tidak terbukti. Karena tidak terbukti, maka Irjen Verdi Sambo bersama Putri Chandrawati, mereka sama-sama mengalihkan tempat kejadian perkara di Magelang. Mereka berani membuat rekomendasi ke pihak Polri supaya diusut dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang. Dengan satu argumentasi yang disampaikan ke publik, hanya karena ada kesaksian dari para tersangka. Saya mau sampaikan ini sesuatu yang membuat kita semakin geli. Kenapa semakin geli? Mereka-mereka ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan telah melibatkan hampir 100 anggota kepolisian diperiksa terkait dengan kode etik. Bahkan sudah ada yang ditetapkan tersangka selain daripada Irjen Verdi Sambo, termasuk Putri Chandrawati dan tersangka yang lain. Sudah ada tersangka-tersangka lain. Karena ada kekompakan persekongkolan jahat untuk melakukan berbagai hal sehingga kasus ini tidak terbuka secara transparan ke publik. Mereka itu sudah menghilangkan barang bukti. Mereka sudah membersihkan tempat kejadian perkara. Mereka sudah
merusak dekoder CCTV. Orang-orang yang sudah punya tingkah laku, karakter seperti ini, masih layakkah dipercaya? Ada laporan ke Polres Jakarta Selatan yang menunjukkan adanya dugaan tuduhan pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua kepada Putri Chandrawati. Seperti saya katakan tadi, itu sudah dihentikan karena hanya omong kosong. Nah, orang-orang yang sudah jadi tersangka seperti ini, yang notabene sudah ada skenario sandiwara dari awal, masih pantaskah dipercaya kesaksian orang-orang seperti ini? Patut diduga tidak pantas untuk dipercaya kesaksiannya. Bahkan dari segi hukum yang sudah sering dipaparkan di publik, kita tahu bersama bahwa kesaksian dari orang-orang ini tanpa ada bukti-bukti lain, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak bermutu, tidak sahih bukti itu. Nah, Komnas HAM memberikan rekomendasi supaya dibentuk tim ahli. Bayangkan, patut diduga Komnas HAM ini punya sasaran dan target. Kalau dibentuk nanti tim ahli, maka tim ahli ini akan menyimpulkan, oh ada seperti ini, ada pendugaan pelecehan. Baru nanti ditambah dengan saksi, ada 2 bukti. Paling-paling dugaan kita arahnya ke sana. Tetapi saya mau kasih tahu, ini sesuatu yang dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena tidak ada bukti-bukti lain, misalnya CCTV di Magelang. Dan kalau memang terjadi pelecehan di Magelang, kenapa tidak langsung dilaporkan kepada di Propam yang ada di sana, kepada kepolisian yang ada di sana? Kenapa seorang irjen yang sudah punya bintang 2 menangani persoalan masalah dengan emosi kemarahan seperti ini? Kan negara ini negara berdasarkan hukum. Bahkan sebagai Kadif Propam adalah polisinya polisi yang menegakkan disiplin, menegakkan etika, menegakkan marwah kepolisian supaya menjadi inspirasi bagi masyarakat pada umumnya. Tapi ternyata justru dia sebagai seorang penegak hukum, dia yang justru melanggar hukum dan melakukan sesuatu yang sangat fatal. Jadi saya tidak tahu apa yang menjadi selera, kerinduan, kemauan dari Komnas HAM ini untuk membuat rekomendasi demikian, bahkan datang lagi ke Jambi. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya, tapi patut diduga jangan-jangan tujuannya hanya untuk mencari-cari informasi yang lebih menguatkan rekomendasi mereka, sehingga apa yang mereka sudah simpulkan sebagai itu rekomendasi itu nanti menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Polri dan akhirnya diusut tuntas. Tetapi pernahkah Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan memikirkan, merenungkan, menghayati kesedihan, duka yang sangat mendalam yang dialami oleh ibunda almarhum Brigadir Joshua, yang dialami oleh ayahanda terkasih Bapak Samuel Huta Barat, termasuk keluarga besar. Bayangkan, Brigadir Joshua tidak bisa memberikan pembelaan, kesaksian tentang apa yang dituduhkan kepadanya karena dia sudah meninggal, dia sudah mati. Keluarga besar telah kehilangan sosok yang selama ini mereka banggakan dan syukuri kepada Tuhan. Tapi ada lagi narasi-narasi seperti ini yang dilontarkan ke publik. Padahal tidak ada visumnya, tidak ada CCTV. Kenapa tidak dilaporkan kalau memang benar ada dugaan pelecehan itu di Magelang? Kenapa masih tetap juga menjadi ajudan yang mendampingi kepulangan Putri Chandrawati ke Duren 3?
sekalipun dengan mobil yang berbeda. Maka informasi yang kita dapat dari pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak, di mana beliau mendapatkan informasi yang sangat akurat dari adik kandung almarhum Brigadir Joshua, Reza Huta Barat. Ada WhatsApp, bahkan ada foto di mana Brigadir Joshua sedang menyetrika seragam sekolah dari anak-anak Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sampai ada kata-kata luas sekali, serba bisa dipakai apa saja, tidak tahu mau menggaji berapa ini orang. Karena saking semuanya bisa dilakukan. Orang seperti ini dituduh, diduga melakukan pelecehan. Menurut saya sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tapi kita tidak mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan. Yang jelas saya ingin sampaikan pada kesempatan ini kepada teman-teman semua. Kita tetap harus bertitik tolak dan berpijak serta berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak ada istilah remang-remang. Tidak ada istilah abu-abu. Jikalau salah, katakan salah. Jikalau benar, katakan benar. Jangan yang salah dikatakan benar dan yang benar disalahkan. Hati nurani seperti ini perlu kepada setiap pemimpin kita, siapapun dia, termasuk kepada Irjen Verdi Sambo, termasuk kepada Putri Chandrawati. Di hadapan manusia kita boleh saja bersandiwara, berlaku munafik, berpura-pura. Tapi saya sampaikan saat ini kepada teman-teman semua, di hadapan Tuhan segala sesuatu telanjang dan terbuka, transparan, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Saya bacakan ayat untuk kita yang menyadarkan, mengingatkan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ayat-ayat ini perlu direnungkan oleh setiap orang Kristen yang merasa dirinya orang Kristen. Semua masalah ini terjadi karena tidak ada roh takut akan Tuhan. Semuanya untuk menyelamatkan, membela diri bagaimana supaya hukum di dunia ini ringan. Bahkan kalau boleh bebas, tidak ada. Tapi jangan lupa saya ingatkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, bahkan di kegelapan yang paling gelap sekalipun, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Segalanya telanjang dan terbuka di depan mata Dia, di mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau kita orang jahat, orang yang munafik, yang suka berdusta dan berbohong, Tuhan tahu semuanya. Dan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Marilah kita menabur kebaikan, bukan dusta, bukan kebohongan, bukan kepalsuan, bukan kepura-puraan, bukan sandiwara, bukan kemunafikan. Mari kita menabur sesuatu yang baik. Kita belajar untuk memiliki integritas, kata dan perbuatan ada kesamaan di dalamnya. Kenapa hal ini penting? Manusia bisa melihat rubah, tetapi Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Oleh karena itu, Komnas HAM yang datang ke Jambi berbincang dengan keluarga, ditunjukkan gambar-gambar ini dan semuanya seperti yang kita sudah saksikan tadi. Apa kira-kira maksud dan tujuan dibalik dari semua ini? Hanya mereka yang tahu, tetapi jangan lupa Tuhan juga tahu.
jangan lupa juga iblis kadangkala tahu. Jangan kita menjadi alat iblis, tapi biarlah kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kiranya ulasan ini teman-teman dapat memberikan inspirasi kepada kita. Sampai di sini dulu ulasan saya kali ini. Dadah.